Perkenalkan, nama saya Nur Apriani, SHI MPD. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia STIMI yakni Makassar dengan NIDN 0924048801. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Agama Islam, dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah dasar dan wajib pada semester 1 dengan kode mata kuliah STY 101 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan selama 14 kali pertemuan. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk menggali ilmu pendidikan agama Islam baik secara teoritis maupun praktis sebagai bekal untuk menjadi seorang insan kamil yang berlatar belakang dari program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia STIMI yakni Makassar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu 1. Mahasiswa memahami etika dan nilai-nilai positif dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat manusia. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat agama. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun referensi wajib yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku Profesor Dr. Ahmad Tafsir dengan judul Ilmu Pendidikan Islam, buku Zakia Derajat dengan judul Ilmu Pendidikan Islam, dan buku Dr. Rohidin dengan judul Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar. Selain itu, saya menggunakan referensi dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah untuk mengupdate selalu terkait dengan perkembangan terkini isu-isu pendidikan Islam. Kemudian, metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan model active learning. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah student center learning dengan prinsip memberikan porsi pembelajaran kepada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan project based learning sebagai dalam proses penugasan agar mahasiswa memiliki tanggung jawab atas penugasan yang diberikan. Selanjutnya, sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 1. Ujian tengah semester dengan bobot 25%, 2. Ujian akhir semester dengan bobot 30%, 3. Penugasan yaitu mereview 10 artikel atau membuat analisis bibliometrik terkait pendidikan agama Islam dengan bobot 20%, 4. Presentasi atau kontribusi dalam kelompok, kemudian keterlibatan mahasiswa dalam forum diskusi serta kemampuan presentasi dengan bobot 20%, dan yang kelima adalah kehadiran dengan bobot 5%. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu rekaman video proses pembelajaran pada salah satu materi pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih adanya semua atas kehadirannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, perkuliahan kita hari ini terkait dengan materi hakikat manusia. Hakikat manusia di sini kita akan berbicara tentang bagaimana manusia itu, bagaimana penciptaannya, kemudian bagaimana dimensi-dimensi dengan manusia itu sendiri. Baik, sebelum kita memasuki tema hari ini, kita seperti biasa akan mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, pekan lalu kita membahas terkait Islam, iman dan ihsan. Oke, semoga kalian masih mengingat ya. Jadi satu pertanyaan buat kalian, silahkan disimak baik-baik. Nah, bagaimana jika seseorang telah melakukan suatu aturan-aturan Islam namun tidak disertai dengan keimanan dan ihsan? Baik, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, syariat yang tanpa iman dan ihsan bisa menjadi formalitas tanpa ruh. Tujuan agama bukan hanya aturan, tapi perubahan hati dan perilaku menuju kebaikan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kualitas, bukan hanya kuantitas ibadah. Oke, bagus. Ada jawaban yang lain? Saya Bu Rizky. Oke, Rizky, silakan. Menurut saya, seseorang yang menjalankan ritual Islam seperti sholat, puasa, zakat, tapi tanpa keimanan yang tulus di hati atau tanpa keikhlasan dan kesadaran ihsan, maka amalnya bisa menjadi sekadar formalitas atau bahkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam tanpa iman atau ihsan dapat kehilangan ruh atau jiwa dan makna. Ibadah jadi kebiasaan, bukan penghambaan. Oke, bagus sekali ya. Masih ada jawaban yang lain? Saya Bu Mumina. Oke, silakan. Menurut saya, seseorang yang masih menjalankan syariat Islam tanpa iman yang kuat atau belum sampai pada derajat Islam tetap punya peluang besar untuk berubah dan berkembang. Syariat adalah pintu masuk menuju iman dan ihsan. Proses memperkuat keimanan dan mencapai ihsan bisa bertahap. Maka pendekatan yang tepat bukan menghakimi, tapi mendorong pendalaman ilmu agama, tazkiyah kebersihan penyucian hati, dan pembinaan akhlak. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Semua jawaban yang telah dipaparkan teman-teman tadi semuanya benar ya. Jadi menjalankan syariat Islam tanpa keimanan dan ihsan dapat menjadikan sekedar ibadah atau sekedar ritual kosong yang kehilangan makna dan ruh spiritualnya. Namun ini tidak berarti sia-sia sepenuhnya ya, karena syariat tetap dapat menjadi jembatan awal menuju iman dan ihsan. Jadi oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk senantiasa tidak berhenti dalam menjalankan aspek-aspek dalam kehidupan untuk ritual ibadah ya. Jadi benar yang dikatakan tadi bahwa tidak boleh menghakimi seseorang ya, tapi pendekatan terhadap mereka yang memang belum sampai pada derajat Islam, ihsan seharusnya bersifat membina ya. Kita bukan menghakimi, tetapi bagaimana kita mampu memberikan pendidikan yang lebih baik, memberikan pembinaan akhlak, kemudian bagaimana kita mampu mengintrospeksi diri atau melakukan tazkiyatun nafs. Baik, kemudian kita akan masuk kepada
adalah mahasiswa mampu memahami, menelaah penciptaan manusia, baik itu menurut Islam ataupun menurut sains. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan dimensi kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan mampu membedakan bagaimana fungsi, peran, dan tujuan hidup manusia unggul bermartabat. Baik, berbicara tentang manusia. Sebenarnya manusia itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang manusia? Oke, Syifa, silakan. Jadi menurut saya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasad atau fisik dan ruh atau spiritual, dan juga akal, diberi hati dan kehendak bebas atau ikhtiar. Oke, ada jawaban lain? Pak Ibu. Oke, silakan. Manusia adalah makhluk berpikir dan sadar diri, mampu mempertanyakan eksistensinya. Baik. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Stella. Manusia juga adalah spesies Homo sapiens, hasil evolusi biologis dengan kemampuan bahasa, logika, dan budaya yang kompleks. Terima kasih. Oke, baik ya, semua jawabannya benar. Jadi kita sebagai manusia merupakan
Tuhan, ya, mampu mengenal Tuhan, dan kemudian kita mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Nah, inilah yang membedakan kita. Kenapa kita dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Nah, kaitannya dengan ayat yang tadi, makanya itu dikatakan hanya sedikit dari kalian yang bersyukur, karena kebanyakan orang memiliki penglihatan, pendengaran, dan hati, tapi tidak bersyukur dan tidak memfungsikan ya, memfungsikannya dengan baik. Oke, Binta? Baik, kita lanjut ke penciptaan manusia. Nah, di sini kita ketahui bersama dalam Islam itu dikatakan bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Ini sejalan dengan Quran surah Al-Hijr ayat 28 sampai dengan ayat 29. Di situ dikatakan bahwa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun min salsalin min hamain masnun. Ya. Kemudian yang artinya ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat dan tanah kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian itu, aku akan meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud. Nah, ini salah satu landasan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa memperhatikan, senantiasa melihat bagaimana besarnya kekuasaannya Allah. Oke, kemudian nah, di ayat lain juga disebutkan tentang proses penciptaan manusia. Jadi kalau yang tadi Nabi Adam itu langsung dibentuk oleh Allah, ya. Nah, di ayat lain disebutkan ada yang dari saripati, ya. Ada yang dari saripati juga, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu dikatakan bahwa manusia itu memiliki tahapan-tahapan proses penciptaan. Yang pertama adalah nutfah, ya. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian diciptakan ruh, ya. Jadi nutfah itu adalah saripati yang berasal dari tanah, ya, sesuai dengan Quran surah Al-Mu'minun tadi ayat 12. Jadi diciptakan manusia itu pertama dari saripati, kemudian kami menjadikannya menjadi air mani yang disimpan kokoh di dalam rahim, ya. Nah, kemudian ada yang namanya mudghah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah penciptaan yang paling baik. Jadi ini adalah tahapan proses penciptaan manusia yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini senantiasa berkaitan dengan ilmu sains, ya. Jadi dalam Al-Quran itu juga dijelaskan sains, banyak sekali hal yang dijelaskan dalam Al-Quran, baik itu sejarah, sains, kemudian kisah, dan beberapa lagi yang dijelaskan. Nah, sedangkan menurut sains ini kan kita ketahui bersama bahwa ada yang namanya teori evolusi biologis yang menjelaskan bagaimana perkembangan fisik manusia dari primitif ke modern. Oke, kemudian biologi modern membuatkan deskripsi dalam Al-Quran tentang tahapan perkembangan janin. Jadi ini sangat berkaitan dengan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan juga dari segi sains. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Apakah Islam menolak sains dalam penciptaan manusia? Apakah Islam
moral, kemudian dimensi sosial, dan juga dimensi Intelektual. Oke, jadi pada dimensi spiritual ini membahas terkait fitrah beragama, bagaimana mencari hidup serta bagaimana kita mampu beribadah dengan baik. Nah, kemudian pada dimensi moral ini adalah bagaimana kita mampu melihat, bagaimana kita mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian ada yang dikatakan dimensi sosial. Dimensi sosial itu kan kita saling membutuhkan ya sesama makhluk hidup. Jadi saling membutuhkan. Kemudian bagaimana kita mampu berkomunikasi dalam suatu lingkungan atau komunitas, ya. Nah, kemudian ada yang namanya dimensi intelektual. Dimensi intelektual ini adalah kemampuan berpikir dan belajar dalam ya, jadi dimensi ini sebenarnya mencerminkan kompleksitas manusia sebagai makhluk yang tidak hanya biologis tetapi juga spiritual dan sosial. Ibu, oke, silakan Aprilia. Bagaimana membedakan manusia dan hewan dari sisi dimensi? Bagaimana membedakan manusia dari sisi Dan hewan dari sisi dimensi ini? Oke. Hewan itu tidak memiliki tanggung jawab, ya. Hewan memiliki akal atau tidak? Tidak. Oke, jadi hewan tidak memiliki akal dan tidak memiliki tanggung jawab moral dan spiritual, ya. Jadi inilah yang membedakan manusia dengan Hewan. Jadi kita sebagai manusia tadi sudah dibahas juga bahwa manusia memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab sosial, sedangkan hewan tidak memiliki tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke fungsi, peran dan tujuan hidup manusia. Unggul bermartabat. Unggul. Kalau kita berbicara unggul itu apa yang ada di benak kalian? Unggul bermartabat. Oke. Baik, jadi manusia, fungsi manusia itu adalah dikatakan dalam Al-Quran itu kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi, ya, hamba Allah dan khalifah di bumi. Jadi sebagai hamba Allah kita memiliki aturan-aturan, ya, dan kewajiban-kewajiban yang harus kita patuhi. Oke. Kemudian peran kita dengan sebagai manusia. Jadi peran manusia itu yang pertama adalah kita mampu membina kehidupan sosial yang adil. Kemudian kita mampu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ini peran kita sebagai manusia. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah tujuan hidup manusia untuk bermartabat. Jadi pada tujuan hidup manusia untuk bermartabat kita mampu mewujudkan atau kita akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian bagaimana kita mampu mengembangkan atau bagaimana kita mampu bersifat memberikan contoh terkait dengan akhlak mulia. Baik, dan selain itu tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Ya. Jadi jika semua ini fungsi serta peran dan tujuan hidup kita jalankan dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang kita akan menjadi manusia yang lebih unggul dan bermartabat. Baik, ada pertanyaan? Saya Bu, Oke, silakan. apa indikator seseorang disebut manusia unggul bermartabat menurut Islam? Oke, jadi sebenarnya bukan sekedar kesuksesan duniawi yang mampu menjadikan kita sebagai manusia yang unggul, ya, tetapi bagaimana kita bisa memiliki ketakwaan yang baik, kemudian mampu menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, kemudian kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada sesama, ya. Jadi ini yang menjadi indikator sehingga kita bisa dikatakan sebagai manusia yang unggul bermartabat. Oke, baik, pada materi ini kita akan mengambil suatu kesimpulan di mana manusia bukan hanya sekedar makhluk biologis, tetapi menjadi manusia, menjadi makhluk yang bermartabat, spiritual, dan bermisi hidup. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang paling mulia jika mereka menggunakan
Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.